Vladimir Ilyich Ulyanov, dikenal juga dengan nama Vladimir Lenin, merupakan seorang revolusioner dan politisi dari Rusia. Namanya dikenal di dunia setelah mendirikan Partai Komunis Rusia. Dia menjadi arsitek sekaligus penggerak Partai Bolshevik yang berlangsung pada 1917. Lenin kemudian menjabat sebagai kepala negara Soviet Rusia sebelum berubah nama menjadi Uni Soviet pada November 1917 hingga dia wafat pada 21 Januari 1924. Vladimir Lenin dianggap sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia di abad 20. Masa kecil. Lenin lahir pada 22 April 1870 di Simbirsk yang sekarang berubah nama menjadi Ulyanovsk, Rusia, dan dibaptis 6 hari kemudian. Semasa kecil dia dipanggil Volodya yang merupakan kependekan dari Vladimir. Lenin menghabiskan waktunya di luar rumah atau bermain catur. Dia juga dikenal sebagai murid yang pandai serta disiplin. Pada usia 15 tahun, ayahnya meninggal karena pendarahan otak. Sejak kematian ayahnya, perilaku Lenin berubah. Dia sering uring-uringan dan tidak percaya kepada Tuhan. Deritanya makin bertambah setelah sang kakak Alexander mengikuti pergerakan yang menentang monarki absolut Tsar Alexander III. Sebelum usahanya untuk menaruh bom berhasil, pergerakan mereka keburu terbongkar. Kakaknya diadili dan dijatuhi hukuman mati dengan digantung pada Mei 1886. Meski sangat terpukul karena kematian ayah serta kakaknya, Lenin tetap melanjutkan pendidikan dan lulus sebagai juara sekolah serta melanjutkan ke Universitas Kazan. Saat belajar di Kazan pada Agustus 1887, dia bergabung dengan Zemyachsevso, sebuah gerakan universitas berisi perwakilan mahasiswa dari berbagai wilayah. Pada Desember 1887, dia terlibat demonstrasi melawan pemerintah yang melarang adanya kegiatan mahasiswa. Polisi menangkap dan menuduh Lenin sengaja memprovokasi. Akibatnya, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan lalu membuangnya ke kediaman keluarganya di kawasan Kokuskino. Di sana, Lenin menjadi radikal dengan membaca buku seperti What is to be Done, karangan Nikolai Chernyshevsky yang membuatnya sangat memuja revolusi politik. Kemudian dia membaca pemikiran filsuf Jerman Karl Marx yang dituangkan dalam buku Das Kapital yang membentuk pandangannya. Pada Januari 1889, dia mendeklarasikan diri sebagai Marxis. Ibu Lenin sangat khawatir karena melihat putranya menjadi radikal dan meyakinkan Kementerian Dalam Negeri agar bersedia mengizinkan Lenin kembali ke Kazan. Meski tidak diizinkan kembali ke kampus, Lenin berhasil menamatkan pendidikannya di bidang hukum. Bersama keluarganya, dia pindah ke daerah pedesaan di Samara, Rusia. Lenin begitu fokus terhadap revolusi politik, pada pertengahan 1890 dia pindah ke Saint Petersburg yang menjadi ibu kota saat itu, dan menemukan sesama Marxis lainnya. Pada Desember 1895, perkumpulan mereka diketahui pemerintah. Lenin ditangkap dan ditahan. Dia kemudian dibuang ke Siberia selama setahun. Lepas dari pengasingan, dia pindah ke Munchen, Jerman, di mana bersama Marxis lainnya mendirikan harian Iskra untuk menyatukan Rusia serta Marxis di Eropa. Dalam Kongres kedua Partai Buruh Sosial Demokratik Rusia pada 1903, Lenin mengeluarkan retorika berapi-api tentang gagasan untuk membuat pemerintahan yang baru. Revolusi 1905 dan Perang Dunia Kedua. Seruan Lenin mendapat pengaruh ketika Rusia tengah berperang melawan Jepang pada 1904, di mana Rusia mengalami kekalahan melalui perjanjian Portsmouth. Dampak dari kekalahan itu, keuangan negara pun menyusut yang membuat rakyat mulai menyuarakan ketidakpuasan dan menuntut perubahan. Situasi itu memanas pada 9 Januari 1905 ketika sekelompok pekerja mengeluhkan masalah mereka secara langsung dan mengajukan petisi kepada Tsar Nicholas II. Para pekerja itu disambut dengan pasukan keamanan yang menembakkan peluru. Peristiwa yang dikenal sebagai Bloody Sunday itu menewaskan lebih dari 200 orang. Peristiwa tersebut berpuncak kepada Revolusi 1905, di mana Lenin menyuruhkan agar kalangan proletar bergabung bersama petani untuk menggulingkan rezim Tsar dan membentuk pemerintahan ideal. Merespon krisis itu, Tsar Nicholas II kemudian menerbitkan Manifesto Oktober yang menawarkan sejumlah konsesi politik. Di antaranya pembentukan Dewan Legislatif bernama Duma. Namun Lenin belum puas, dia frustasi setelah Julius Martov membentuk pergerakan Mensheviks, kebalikan dari Bolshevik yang dipimpin oleh Lenin. Pertikaian itu berlanjut hingga konferensi partai di Prago, Ceko pada 1912, di mana Lenin memutuskan untuk berpisah dan mendirikan sebuah entitas baru. Saat Perang Dunia Pertama pecah, Lenin kembali mengasingkan diri ke Swiss. Di sana dia menulis dan mempublikasikan karya seperti Imperialism, The Highest Stakes of Capitalism. Berdirinya Uni Soviet.
Meski menang, Perang Dunia Pertama tidak memberi dampak signifikan kepada Rusia. Rakyat yang lelah, lapar, dan trauma akan perang mulai menuntut Tsar Nicholas digulingkan. Saat itu gelombang kekerasan menjalar ke seluruh Rusia. Tsar Nicholas yang takut jika dirinya bakal digulingkan paksa sepakat untuk turun tahta. Saat itu gelombang kekerasan menjalar ke seluruh Rusia. Dewan Legislatif Duma segera mengambil alih negara dengan membentuk pemerintahan sementara dan menghapus sistem monarki kekaisaran Rusia menjadi Republik Rusia. Lenin yang mendengarnya langsung memutuskan pulang setelah merasa kekuasaannya semakin dekat. Sampai di Saint Petersburg dia mengecam pemerintahan itu. Dia mengecam karena pemerintahan sementara itu diisi politisi borjuis liberal dan menginginkan Rusia berbentuk Soviet di mana mereka dipimpin oleh tentara, buruh, hingga petani. Kemudian pada Oktober 1917 terjadi sebuah revolusi yang dikenal sebagai Revolusi Bolshevik yang kemudian berujung kepada konflik sipil. Dalam perang itu pengikut Lenin yang dikenal sebagai pasukan merah berhadapan dengan pasukan putih berisi para mantan jenderal di era Tsar Rusia. Melawan pasukan putih yang dibantu sekutu Perang Dunia Pertama, Lenin menggunakan segala cara untuk menang. Akhirnya pada tahun 1923 konflik itu berakhir dengan kemenangan Vladimir Lenin dan pasukan merah. Namun pada tahun 1921 dia menghadapi pergolakan. Untuk mengatasinya, Lenin kemudian memperkenalkan kebijakan ekonomi baru yang mengizinkan para petani untuk menjual hasil panen mereka ke pasar bebas. Kematian. Pada bulan Mei 1922, Lenin terserang penyakit stroke. Dengan kesehatannya yang terus menurun, dia mencari cara bagaimana Soviet bisa terus eksis sepeninggal dirinya. Saat itu dia melihat bahwa partai dan pemerintahan yang dibentuknya benar-benar jauh dari pandangan ideal mengenai tujuan yang ingin dicapainya. Dia sangat kecewa kepada Joseph Stalin yang menjabat sebagai sekretaris jenderal. Di saat dia menjabat, dia mulai mengumpulkan kekuasaan yang besar. Kemudian dia terserang stroke lagi pada Maret 1923 yang merenggut kemampuan bicara serta menderita kelumpuhan parsial di tubuh bagian kanan. Pada bulan Oktober, dia melakukan kunjungan terakhir ke Kremlin dan pada 21 Januari 1924 Lenin mengalami koma dan meninggal di usia 53 tahun. Jenazahnya kemudian disemayamkan di mausoleum yang berlokasi di Lapangan Merah Moskow. Sekian dulu videoku hari ini. Jika kalian punya pendapat atau ide untuk next content yang akan aku buat nantinya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Just go nuts, and in the cab our lips collide, it's just chaos. Your body's twitching at the tips of my hands. I'm trying to read your thoughts and I am a player. You're trying to get across, you don't need a man. Perfect. So spin our souls to the core.